Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Tri Harjanti, Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kebun. Kali ini saya akan menyampaikan modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Perkenalkan, fasilitator saya yaitu Ibu Krisniwiyati dan pengajar praktik saya adalah Bapak Gunawan, dan saya sendiri adalah Tri Harjanti, calon guru penggerak angkatan 9. Nah, pada pertanyaan pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Prata Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Nah, jawaban saya adalah filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Prata Trilokanya yaitu Engarso Sungtulodo, Eng Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayaninya memiliki makna mendalam yang dapat kita jadikan landasan dalam setiap pengambilan keputusan, yaitu keputusan yang selalu berpihak kepada murid. Nah, sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan, seharusnya pertama memberi teladan dan contoh akan keputusan yang bijak, menjadi teladan yang patut ditiru atau Engarso Sungtulodo. Yang kedua, mampu memberikan dan membangun kerukunan, menyemangati, membuat orang lebih memiliki kekuatan demi memperbaiki kualitas diri mereka, atau Eng Madyo Mangunkarso. Dan yang terakhir adalah mampu mempengaruhi dan mendorong semangat, meningkatkan kualitas agar selalu menjadi yang lebih baik, atau Tutwuri Handayani. Nah, sebagai seorang pemimpin dalam mengambil keputusan, sebaiknya berbasis nilai-nilai kebajikan dan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah yang mencerminkan Prata Triloka Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh pada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Jawaban saya adalah guru sebagai pendidik harus memiliki nilai-nilai positif yang mampu menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak kepada murid. Nah, nilai-nilai tersebut akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan sesuai dengan situasi yang dihadapi dengan mempertimbangkan 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Pertanyaan ketiga pada koneksi antar materi ini adalah bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam menjalankan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal ini terutama bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Nah, jawaban saya adalah dalam materi pengambilan keputusan yang dipelajari memiliki hubungan erat dengan kegiatan coaching atau bimbingan pada modul sebelumnya. Nah, pada proses coaching, kita membantu coach dalam menentukan atau mengambil keputusan yang kita ambil dapat dipertanggungjawabkan menjadi win-win solution atau justru akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Dalam pembelajaran pengambilan keputusan ini, kita diberikan panduan tentang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan yang kita ambil. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya
akan mempengaruhi terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Nah, jawaban saya adalah keputusan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional sangat penting, terutama dalam mengelola kasus dilema etika. Guru yang memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan memiliki kesadaran diri untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai diri sendiri, memiliki manajemen diri sehingga mampu mengelola emosi dan perilaku, memiliki kesadaran sosial sehingga mampu memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, memiliki keterampilan berelasi sehingga dapat berkomunikasi dengan lebih efektif, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Masalah yang terkait dilema etika akan diselesaikan dengan kepala dingin dan hati yang tenang, sehingga pengambilan keputusan dapat berjalan sesuai dengan langkah-langkah yang sistematis. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali pada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Jawabannya adalah pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika dapat melatih ketajaman dan ketepatan dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat dengan jelas membedakan antara dilema etika atau wujudan moral. Seorang pendidik ketika dihadapkan dengan kasus-kasus yang fokus terhadap masalah moral dan etika, baik secara sadar ataupun tidak, akan terpengaruh oleh nilai-nilai yang dianutnya. Keputusan yang diambil akan semakin akurat dan menjadi keputusan yang dapat mengakomodir kebutuhan murid dan menciptakan keselamatan dan kebahagiaan semua pihak berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan kebajikan. Jika nilai-nilai yang dia anut adalah nilai-nilai positif. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Nah, pengambilan keputusan yang tepat tentunya akan berdampak positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat harus dilakukan dengan cara yang tepat pula, disesuaikan dengan situasi yang terjadi dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal, berpihak pada murid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat keputusan yang diambil sudah tepat, maka tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Semua akan mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tentunya, tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang sifatnya dilema etika yang timbul karena tidak dapat memuaskan semua pihak. Namun, dengan berpedoman pada 4 paradigma, 3 prinsip, serta mengikuti 9 langkah pengambilan keputusan, dapat meminimalkan perasaan tidak nyaman dan keputusan yang saya ambil dapat diterima oleh semua pihak. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Nah, jawaban saya, pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita adalah terciptanya merdeka belajar. Keputusan untuk memerdekakan murid merupakan proses untuk memenuhi kebutuhan belajar murid untuk memutuskan pemenuhan belajar murid.
bisa menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Jawaban saya adalah keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran pasti akan berdampak baik jangka panjang maupun jangka pendek bagi murid. Nah, hal yang sudah kita putuskan dan kita lakukan akan terekam menjadi suatu catatan dan akan menjadi role model tentang apa dan bagaimana kelak murid-murid berpikir dan bertindak. Nah, gambaran ini menjadikan dasar bahwa pengambilan keputusan oleh seorang pendidik harus tepat, benar, dan bijak melalui analisis dan penyajian yang mendalam atas benar salahnya. Dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin sebaiknya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan dan mengacu pada pembelajaran yang memenuhi potensi murid. Apakah kesimpulan yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Nah, jawaban saya adalah kesimpulan yang dapat saya ambil jika mengaitkan dengan materi sebelumnya, yaitu pengambilan keputusan sebaiknya mengacu kepada yang pertama, nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, harus bertanggung jawab. Ketiga, pasti harus berpihak kepada murid. Nah, yang keempat, berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara dengan pratap trilokanya, yaitu Eng Arso Sungtulodo, Eng Madio Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Jawaban saya adalah, saya cukup memahami pada modul ini sehingga pada proses penerapannya sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Hal-hal yang menurut saya di luar dugaan bahwa ternyata dalam pengambilan keputusan bukan hanya berdasarkan pada pemikiran dan pertimbangan semata, tetapi sangat diperlukan adanya paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengujian pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil itu tepat sasaran dan bermanfaat untuk orang banyak. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Nah, sebelum mempelajari modul ini, dalam pengambilan keputusan, saya biasanya memanfaatkan prosedur umum yang berlaku di sekolah, yaitu berkomunikasi dengan pihak terkait seperti guru-guru mapel, guru wali kelas, dan kepala sekolah dengan bahan perbincangan yang mengalir apa adanya. Nah, setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menerapkan analisa berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Nah, perbandingannya di antaranya pola ini menjadi pakem baru yang sangat rinci, hati-hati, dan tidak terburu-buru dalam membuat sebuah keputusan. Selain itu, pihak yang terlibat menjadi merasa dihargai dan bisa memberi kontribusi sesuai tupoksinya masing-masing. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pelajaran modul ini? Nah, yang saya rasakan, perubahan terbesar yang saya alami yaitu yang pertama, pasti akan berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan. Yang kedua,
mempunyai pola yang teratur dalam menganalisa sebuah masalah. Yang ketiga, meningkatnya empati pada diri sendiri untuk memahami permasalahan yang terjadi pada orang lain. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Bagi saya sangat penting karena sebagai seorang individu membuat saya berkembang menuju arah yang lebih baik, dan sebagai seorang pemimpin saya harus mampu mengambil sebuah keputusan terbaik dan bertanggung jawab. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.